Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan tilawah kita. Surat apa ini? Hah? Iya. Surat yang ke-63 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alaw yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujjaj, khusus Ketua DKM, Dewan Pengawas Masjid Al-Ittihad, serta seluruh jajaran pengurus sidang salat maghrib dan salat isya insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah ada dalam satu halaqah yang insyaallah min riyadil jinan, pertamanan surga, di mana fa insyaallah para malaikat rahmat turun dalam rangka kita zikrullah, dalam rangka kita thalabul ilmi. Semoga semuanya kita semua dapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Semoga senantiasa terlimpah curakan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali mengkaji tentang kitab Safinatun Najah. Pada malam hari ini kita sampai kepada halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamah. Jadi fasal menerangkan tentang wajibnya seseorang ketika melaksanakan sholat dan dia wajib berniat untuk menjadi imam. Jadi menjadi imam itu harus niat ya. Tidak melulu ujuk-ujuk di depan usolli fardul maghribi lillahi ta'ala, padahal dia punya tanggung jawab sebagai imam ya. Harus ada kalimat niat dalam dirinya, itu kalimat niat terbesit dalam hatinya adalah imaman lillahi ta'ala. Maka ulama-ulama dulu itu mengajarkan ilmu nggak tanggung-tanggung. Meskipun talafuz bin niat itu merupakan satu ikhtilaf di luar mazhab Syafi'i mengatakan tidak sunnah, wa talaffuzu bin niyah sunnah inda mazhab Syafi'i, tetapi pada intinya sudah diajarkan kalau cara niat jadi imam begini loh, usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Sebegitu juga kalau jadi makmum, sholli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Jadi posisinya secara ilmu posisinya masing-masing jelas. Ada alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, yang wajib di dalamnya niat menjadi imam itu arbaun, ada 4. Yang pertama adalah al-jum'ah. Yang pertama adalah jum'atu. Niat jadi imam sholat Jumat. Jadi ketika seorang jadi imam sholat Jumat ya, di sini maka tentunya fatal kalau seumpamanya orang tersebut tidak berniat untuk menjadi imam daripada sholat Jumat. Imam sholat Jumat itu wajib untuk meniatkan dalam dirinya bahwa dia menjadi imam sholat Jumat. Yang kedua disebutkan oleh musannif adalah yang kedua sholat yang diulang ya. Sholat yang diulang-ulang ya, yang diulangi. Jadi ada kalanya seseorang itu berniat dalam satu sholat Jumat, yang kedua adalah sholat yang diulang. Seperti contoh apapun itu, umpamanya sholat maktubah ataupun selain daripada sholat maktubah, maka ketika dia menjadi imam wajib baginya untuk meniatkan diri menjadi imam. Wal mu'adatu ya, sholat yang diulang. Kemudian yang ketiga wal manduratu jama'atan, sholat yang dinazar ya, yang dinazari berjamaah ya. Jadi nazar seumpamanya akan melakukan sholat jamaah, maka sholat jamaahnya itu yang di depan menjadi imam itu wajib imaman. Wal mutaqaddimatu fil matar, dan sholat yang dijamak takdim pada waktu hujan ya. Pada waktu hujan, jadi umpamanya ada cerita begini Pak, perumahan Gera Mustikasari hujan, lagi pada sholat, lagi mau sholat maghrib. Ternyata hujan banjir Pak, hujan banjir, deras, dan dikhawatirkan nanti kalau masih ngumpul di masjid, amit-amit banjirnya masuk ke dalam masjid. Nah waktu hujan itu diperbolehkan untuk menjamak sholat, jamaknya jamak takdim. Jadi nggak harus safar dikarenakan hujan, maka boleh. Nah imam ketika mengimami sholat jamak takdim itu pun harus berniat untuk menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Faslun surutul qudwati ahada asyara ya, syarat-syarat daripada bermakmum. Dan bermakmum itu juga ada syaratnya bagi seorang makmum. Kalau tadi seorang imam harus niat jadi imam, seorang makmum ketika dia bermakmum kepada seseorang imam, maka di sini ada syaratnya.
Syarat yang disebutkan ada 11 macam, yang diantaranya alla ya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama adalah bahwasanya makmum itu tidak mengetahui bahwa imamnya itu batal. Nah, kalau umpamanya ada imam sholat, makmum di belakangnya, tahu-tahu lagi sujud ngelihat kakinya imam ada najisnya, umpamanya ada kotoran cicaknya, secara otomatis berjamaahnya, bermakmumnya batal. Jadi syarat pertama untuk menjadi makmum yang sah adalah bahwa makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam itu adalah batal. Atau seumpamanya imamnya memakai celana ataupun pakaian ataupun sarung yang pas pada anggota yang dikatakan sebagai aurat, auratnya kelihatan, bolong seumpamanya. Makmumnya pakai celananya bolong, atau kayak kemarin pertemuan kemarin imamnya pakai celananya ada yang bolong atau celananya terlalu melorot ya Pak ya, sehingga kelihatan lempit bokongnya, kan batal tuh. Kalau dilanjutin terus dipaksain kagak sah ya, kagak sah. Maka caranya bagaimana? Dia harus mufarroqah ya, berpisah, dia memisahkan diri daripada imam. Dan kalau berani ingetin itu imam, Pak Imam, jamaahnya nggak sah karena Pak Imam ini ada yang bolong, auratnya kelihatan, ataupun seumpamanya ada najis yang terbawa. Butlana sholati imamihi bihadasin, sebab hadas, au ghairihi, atau selain daripada hadas, atau hadas umpamanya imamnya di situ buang angin. Maka pesan saya bapak-bapak, kalau jadi imam itu jangan gengsian. Umpamanya lagi ngimami orang selapangan, tahu-tahu imamnya kentut, pes, gitu kan. Nah, kalau imam yang gengsi apa? Malu saya mau ke belakang, nanti di stempel langsung, ih imamnya ngentut gitu kan. Kan pernah saya di sini apa ya, saya ngentut itu, sebatal itu, kan terus ke belakang. Maka kenapa masjid-masjid yang ini ada ruangan sampingnya? Nah, kalau di sini kan nggak ada ruangan sampingnya, nggak ada ruangan sampingnya lah. Kalau batal ya udah. Tekniknya bagaimana? Tekniknya begitu yang diajarkan kalau dalam kitab Bulughul Maram itu, persilakan atau tarik yang di belakangnya, terus dia mundurnya begini. Sunnahnya memencet hidung begini, nanti jamaahnya paham, oh imamnya ngentut, begitu Pak. Iya memang sunnahnya begitu. Jadi jangan gengsi, malu saya jadi imam ngimami semasjid, oh kok tahu-tahu mundur, wah pasti ini imamnya ngentut jadi ketahuan. Kagak, itu bukan aib. Justru itu imam yang betul, imam yang berdasarkan ilmu. Daripada imamnya batal ditutup-tutupi, kemudian nggak sah itu sholat satu masjid, jadi tanggungan imam. Repot lagi. Imam yang berilmu, imam yang gentle, yang ngentut ya mundur. Tahu kalau memang batal ya mundur. Jangan ditahan-tahan, jangan gengsi. Jangan gengsian lah jadi imam intinya. Wa alla ya'taqida, dan tidak mengetikotkan makmum wujuba qada'iha alaihi. Dan makmum itu tidak mempunyai keyakinan bahwasanya imam ini sedang melakukan sholat yang wajib dikodok atasnya. Jadi apa ya, bukan sholat tepat, tapi sholat itu nanti harus dikodok karena umpamanya apa? Karena tidak sempurna syarat rukunya atau batal atau bagaimana. Wa alla yakuna makmuman wa alla yakuna, dan makmum itu bukanlah makmuman. Jadi tidak ada istilah berjamaah itu paralel Pak. Umpamanya nih, saya lagi sholat, di belakang saya Pak Ade jadi makmum, datang lagi Pak Halidi di belakang Pak Ade, sambung menyambung menjadi satu Pak. Jadi bukan ke kanan, bukan ke kiri, jamaahnya ke belakang. Pak Ade makmum saya, di belakang Pak Ade makmum Pak Halidi, di belakang Pak Halidi makmum Pak Seli, di belakang Pak Seli makmum Pak Haji. Paralel begitu. Itu nggak begitu. Jadi yang namanya wa alla yakuna makmuman ya, wa alla yakuna makmuman. Jadi ketika itu imam ya, imam itu bukanlah seorang yang di situ posisinya adalah makmum ya. Jadi
imam itu bukan makmum. Jadi imam makmumnya ya ke imam semuanya. Kecuali nanti istilahnya ada namanya makmum apa Pak? Masbuk, lain cerita. Jadi ada lain cerita itu. Wala ummiyan. Dan juga di sini wa alla yataqida qadin ali wa alla yakuna wala yakuna, dan imam itu bukanlah makmum wala ummiyan, dan imam itu bukanlah orang yang tidak bisa membaca Fatihah, ummiyan. Karena yang menjadi rukun daripada salat itu adalah Fatihah. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi. Ya, posisi makmum tidak menyelisih lebih maju, tidak lebih maju daripada imam. Tidak boleh. Tidak boleh, harus posisi kakinya itu di belakangnya daripada imam. Wa ayya'lama inqalati imamihi, dan hendaklah bahwasanya makmum itu mengetahui berpindah-pindahnya daripada imam, gerakannya imam tahu. Makanya kalau umpamanya begini, kita sholat di sini, dengar speaker Allahu Akbar. Lah satu umpamanya Mas Wawan di rumahnya, nggak mau jamaahnya dari rumah saja, nggak ngelihat imamnya, tidak mengetahui intiqalati imamihi, ya sholatnya nggak sah, karena tidak melihat. Sedangkan yang ketika ngelihat di kamera monitor aja itu diperdebatkan. Kalau memang ada yang istilahnya lubang nerus yang sampai kepada imam atau makmum yang bisa dilihat gerakannya, itu boleh. Tapi kalau ujuk-ujuk live, seumpamanya sholatnya di sini, ya, sholat imamnya di sini, kita makmum langsung berjamaah dengan monitor layar televisi di rumah, itu jelas nggak sah. Wa ayyajtaminga, dan hendaklah berkumpul antara makmum dan imam fi masjidin, di dalam satu masjid, au fi salasi mi'ati dhira'in, atau 300 dhira' takriban, kurang lebihnya. Meskipun ada pendapat yang nanti berpendapat yang lain. Kemudian wa ayyanwiya al-qudwata, dan hendaklah bahwasanya makmum itu meniatkan diri bahwa dia itu akan ngikut, akan berjamaah, akan makmum awil jamaati, atau berjamaah, ya, atau berniat berjamaah. Wa ayyatawaffaqan nazmu salatihima, jadi antara solatnya makmum dan solatnya imam itu serasi, ya, artinya selasi, maktubah dengan maktubah. Nggak boleh istilahnya begini, imamnya lagi sholat khusuf, ya, lagi sholat gerhana, makmumnya sholat isya. Itu namanya menyelisih, tidak tawakuf, ya, tidak tawafak, ya, dalam nazmu sholatihima, harus sama itu. Wa alla yukhalifu fi sunnatin fahishatin mukhalafati, dan hendaklah makmum tidak menyelisih imam di dalam sunnah yang amat yang buruk daripada perbedaannya. Ya, contohnya begini Pak, kalau makmumnya, kalau imamnya sujud daripada tilawah, maka hendaklah makmumnya ikut sujud tilawah. Jangan maksain, kan ada bacaan sujud tilawah, wasjud waqtarib, imamnya kok nggak sujud, makmumnya kagak usah. Tidak, wa alla yukhalifu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Jadi tidak menyelisih hal-hal yang sifatnya sunnahnya itu banget. Lah kalau umpamanya dilakukan imam, ya lakukan oleh makmum. Terkecuali di sini ada kalimat ketika bagaimana tentang daripada sunnahnya dalam mazhab Syafi'i kunut. Wa ammal kunut, ya, wa ammal kunut fala tajibul muwaffaqatu fihi la fi'lan wala tarkan. Nah, adapun di dalam kunut maka tidak wajib, ya, menyamai, dalam arti menyamai imam di dalam solat, tidak menyamai dalam mengerjakan dan tidak menyamai dalam meninggalkan. Artinya begini, kalau imamnya kunut,
makmumnya boleh. Kalau makmumnya boleh tidak kunut. Meskipun kalau tidak menyelisih lebih baik. Artinya imamnya kunut, makmumnya kunut itu lebih baik. Tapi seumpamanya kalau imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, boleh. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut, itu boleh. Dengan catatan nanti gerakan ya, nanti pada gerakan dia kunut tidak sampai lebih dari 2 atau 3 gerakan imam. Contoh mamanya begini, imamnya kagak kunut, dia kunut, imamnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketinggalan 3 rukun, sholatnya jamaahnya batal. Berarti dia harus niat mufaraqah, harus niat berpisah. Jadi kalau umpamanya imamnya tidak kunut, jangan dipaksain ikut kunut. Jadi tidak wajib ikut kunut, tidak wajib meninggalkan kunut. Meskipun kalau ingin keluar dari ikhtilaf ini, kalau imamnya nggak kunut ya nggak usah kunut, kalau imamnya kunut ya ikut kunut. Meskipun sekali lagi tidak wajib. Fi fa'lan wala tarkan, fa idza fa'alahul imam jaza lil ma'mumi ayatrukahu wa yasjudu amidan. Nah ini termasuk yang mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Mengajarkan toleransi. Yang tidak toleransi itu ketika berani mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah, bahkan dolalah. Ini berbahaya. Karena apa? Sekaliber daripada Imam Syafi'i itu memahami hadisnya itu adalah sunnah. Meskipun imam yang lain mengatakan tidak sunnah, silakan. Di situ tasammuh. Sebagai karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengedepankan tasammuh. Antum mau kunut silakan, kagak kunut silakan. Tapi yang jelas karena kunut itu satu beranggapan sunnah, satu tidak menjadi wajib untuk dikerjakan dan tidak menjadi wajib untuk ditinggalkan. Yang penting yang menjadi rukun daripada sholat, terutama tidak ketinggalan 3 gerakan daripada 3 gerakan imam, jangan sampai ya, jangan sampai. Ini namanya beribadah dengan ilmu. Wa ayyutabi'ahu, dan hendaklah bahwasanya makmum itu mengikuti daripada imam ya. Makmum mengikuti daripada imam. Ada faedatun. Ini jarang dibahas Bapak-bapak. Qolal mudabbihu i'lam annal muqaranata ya, membarengi, menyamai, menyertai, membersamai ya, itu ala khamsati aqsamin, dibagi menjadi 4 hal ya, menjadi 4 bagian. Jadi ketika kita dengan imam, ada imam bergerak, kita sama-sama gerak, itu hukumnya ada 5. Hukum yang pertama, membarengi atau menyamai atau menyertai atau bersama dengan gerakan imam ya. Hukum yang pertama adalah di sini dikatakan hukum yang pertama adalah haramun mubtilatun ya. Bersama, gerakan bersama, tepat bersama imam itu haram, bahkan membatalkan. Aimunganatun minal in'iqadi wahyal muqaranatu fi takbiratil ihram. Bersama-sama takbiratul ihram, imamnya takbir Allahu Akbar bareng-bareng, antara makmum dan imam satu masjid bareng-bareng Allahu Akbar, batal Pak, sholatnya nggak sah, jamaahnya nggak sah, itu haram dan membatalkan. Jadi bersamanya imam dan makmum dihukumi menjadi 5. Pertama adalah haramun mubtilatun, haram dan membatalkan, yaitu adalah ketika muqaranatun fi takbiratil ihram ya, takbiratul ihram bareng-bareng kayak orang kur Allahu Akbar, enggak imamnya dulu, makmumnya ikut bareng-bareng sama imam, itu batal. Makanya nanti kalau ini kasih kesempatan dulu imamnya Allahu Akbar, selesai baru kita Allahu Akbar gitu. Jadi nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng malah sholatnya tidak sah. Yang kedua, wa mandubatun, dan bersamaan yang disunahkan, wahia al-muqaranatu, wahia al-muqaranatu fit ta'min, di dalam membaca amin.
Maka sunnah imam ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin, musamar mujahar bareng-bareng amin. Itu sunnah mandubah, disunahkan itu. Yang repot kan anak-anak, panjang banget amin, imamnya sudah selesai dia masih amin terus. Kadang-kadang bikin gak khusyuk itu. Yang namanya anak-anak gimana lagi. Jadi itu disunahkan bareng-bareng. Suratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam dan makmum bareng amin. Itu sunnah, Pak. Mandubah. Terus yang kedua, yang ketiga wa makruhatun. Wa makruhatun. Di sini adalah dimakruhkan. Dimakruhkan seperti yang dimakruhkan di sini adalah dicontohkan salam apa ya? Wahyal muqarranatu wa muqarranatu fima ada dzalika wajibatun fima law yaqra'u al-Fatihah ma'al imami. Yang selanjutnya atau yang ketiga ini yang dimakruhkan ya. Maftutatul fadilatil jama'ati ma'al amdi wahyal muqarranatu fil af'ali wassalam. Jadi menyertai imam, bersama-sama imam dalam gerakan dan salam. Contoh, imamnya ruku, bareng rukunya. Jadi nggak ngasih kesempatan imam ruku duluan. Imamnya ruku dia bareng, imamnya tiga bareng, jadi bareng terus. Itu makruh, Pak. Itu makruh. Bisa menjadi batal ya, kalau mendahului imam lebih dari dua gerakan. Atau bisa menjadi batal kalau telat ya, kalau terlambat dari imam dua gerakan. Contoh, imamnya masih berdiri, masih baca qul huwallahu ahad, dia sudah takbir 1, ruku, i'tidal 2, terus dia udah sujud. Batal itu berarti tidak berjamaah lagi. Atau sebaliknya bagaimana? Imamnya sudah ruku, dia masih, kan kadang-kadang kita lihat ya orang baca Fatihah bismillah. Pernah lihat orang begitu? Orang sholat punya penyakit apa namanya, Pak? Was-was. Orang udah ini Allah Akbar. Pernah lihat orang begitu, Pak? Ada orang begitu, was-was dia. Orang imamnya sudah selesai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia masih Allah Akbar. Sampai ketika imamnya sudah ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman aja, baru Allahu Akbar. Kena tuh 1. Nah, kalau sampai melewati daripada 3 ya, daripada 3 ini, 3 gerakan ya, 2 masuk ke 3 ya batal. Berjamaahnya sudah batal. Dan was-was itu, Pak, ya, was-was itu bisa faktornya internal, bisa faktornya eksternal. Saya punya pengalaman kemarin malam ada seorang ustadz, Pak, biasa ngimami. Ini cerita real. Ustadz biasa ngimami, biasa khutbah, biasa ini. Karena penyakit was-was. Jadi beliau itu kalau wudhu di rumah, dari dengar adzan wudhu, selesai wudhu keluar dari tempat wudhu terus kayak ada hadas lagi, masuk lagi, bersuci lagi, keluar kayak hadas lagi, sampai 3 kali katanya. Sampai di tempat ininya sholatnya berjamaahnya sudah iqomat. Tapi yang aneh, ketika sekali waktu dia wudhu di musola, di tempat sholat, itu yang terjadi apa? Sekali wudhu beres, ternyata ada sesuatu yang sifatnya eksternal, dan tidak menutup kemungkinan itu bisa mengenai siapa saja kalau kita tidak waspada. Jangan berlagak lah, saya mah kagak mungkin. Belum tentu, Pak. Yang namanya setan itu sekarang luar biasa. Jangan sombong. Makanya ya sunnah kalau mau ini baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau seumpamanya gerakannya menyamai dengan imam pada gerakan-gerakan, terus pada salam assalamualaikum warahmatullahi bareng-bareng, itu makruh.
Ya, itu adalah makruh. Wa mubahatun, dan ada hukum yang selanjutnya adalah yang mubahah, yang diperbolehkan. Wa mubahatun, apa itu? Wahya al-muqaranatu fima ada dzalika wajibatun fima law lam yaqra'ul Fatihah mangal imam. Dan yang diperbolehkan jadi barengin imam itu boleh, karena dikhawatirkan nanti tidak menemui, contoh imamnya lagi baca Fatihah, dia kalau nggak baca Fatihah pas imamnya Fatihah, karena tahu imamnya ini kalau baca suratan ini suratnya pendek-pendek, paling-paling bacanya inna a'tainakal kausar, maka kalau pas dia baca al-kausar, imamnya baca al-kausar, dia baca Fatihahnya nanti nggak nyampe, maka ketika imam lagi baca Fatihah, dia boleh menyertai membaca Al-Fatihah. Jadi imamnya lagi baca Fatihah, dia tahu ini kayaknya ini bacanya pendek nih, udah langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena la sholata illa bil Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i dipahami bahwasanya meskipun makmum tetap harus baca Fatihah. Meskipun dalam mazhab yang lain mengatakan cukup dengan mendengarkan imam sudah dikatakan Fatihah. Tapi kalau dalam ini tetap tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah. Termasuk hal yang diperbolehkan bersamaan atau barengin imam itu adalah membaca Fatihah, daripada nanti dia tidak menemukan daripada Fatihah. Kemudian yang selanjutnya suwarul qudwati, rupa-rupa daripada bermakmum. Tis'un tasihu fi khamsi qudwatin. Fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin, bermakmum itu boleh, yaitu bermakmum antara laki-laki dengan laki-laki boleh. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin, bermakmumnya perempuan dengan laki-laki. Wa qudwatu khunsa bi rajulin, bermakmumnya banci dengan laki-laki. Khunsa, Pak, khunsa di sini itu bukan waria. Kalau waria itu laki-laki yang punya psikologi rasanya dia itu adalah perempuan, maka dia bergaya seperti perempuan, itu waria beda. Kalau khunsa itu orang yang sejak lahir memang secara alamiah punya dua alat kelamin ya. Ya punya alat kelamin perempuan, ya punya alat kelamin laki-laki. Ini hukumnya bagaimana nih? Punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Dibahas dalam kitab ini. Dibahas, ada yang berpendapat kalau seumpamanya, maaf, dia buang air ya. Dia buang air kecil lewat kelamin laki-laki. Keluar, maaf, sperma lewat kelamin laki-laki. Pokoknya buang-buang apa itu lewat kelamin laki-laki, maka di sini dia bisa dihukumi sebagai laki-laki. Meskipun sifatnya di sini karena masih kelaminnya masih ada, dia hunsa. Dan sebaiknya ini kecenderungannya juga dia harus laki-laki. Karena nanti repot. Kan ada ya Pak ya, mungkin 1001 apa 1.000.001 kelaminnya laki-laki tapi rasanya dia adalah seorang perempuan. Ini bagaimana hukumnya coba? Atau seumpamanya dia cenderung yang keluar perempuan, meskipun dia punya kelamin laki-laki, tapi di situ dia datang bulan. Nah, yang satu ini kayak nggak fungsi. Yang kelamin laki-lakinya tuh nggak fungsi. Nah, kecenderungan ini dia nanti bisa dihukumi sebagai perempuan. Tapi kalau masih dua, nggak dioperasi ya. Karena sekarang kan canggih Pak. Jangankan yang punya dua kelamin ya, dihilangin satu. Wong sekarang yang kelamin laki-laki aja bisa disulap jadi kelamin perempuan, ya kan? Pernah lihat operasi laki-laki jadi perempuan? Oh lihat Pak, porno itu ya, jorok itu. Atau laki-laki perempuan sekarang bisa dibikin jadi laki-laki, masya Allah. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, tasyabuh, itu yang nggak boleh. Tapi ketika seseorang dalam kondisi posisinya memang dia dari lahir itu adalah hunsa, banci, punya dua alat kelamin, maka di situ pernah ada kasus di Indonesia minta pendapat sama ulama bagaimana, kecenderunganmu bagaimana?
Kalau memang kecenderunganmu yang berfungsi alat kelaminnya perempuan, terus secara psikologi kamu perempuan, ya udah operasi saja, di statusmu dijadikan resmi menjadi status perempuan. Karena kalau nggak jelas nanti hukumnya ini Pak, bukan hanya dalam hukum batal dan tidaknya sholat, ini akan jatuh yang panjang lagi pada hukum hak apa Pak? Waris. Nanti dia dapat berapa tuh? Apa dapatnya murni kayak dapatnya laki-laki, atau dapatnya murni kayak dapatnya perempuan, atau bagaimana itu? Karena nggak ada di hak waris itu khunsa sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian, nggak ada. Yang ada ya laki-laki sekian, perempuan sekian. Khunsa nanti diikutin kemana itu? Nah di dalam sholat, di dalam berjamaah, perempuan itu boleh bermakmum kepada banci, pokok burus kalau orang Jawa bilang. Dan wa qudwatin imra'atin bimra'atin, perempuan bermakmum kepada perempuan. Wa tabtulu fi arba'in, dan batal bermakmum disebabkan ya 4 hal. Pertama adalah qudwatu rajulin bimra'atin, makmumnya perempuan, makmumnya laki-laki dengan perempuan. Ini kayak ada dulu itu, yang itu Islam yang aneh di Amerika. Kasusnya Profesor Dr. Aminah siapa? Aminah Wadud itu kan, yang jadi imam laki-laki, jadi imam perempuan, sholat Jumatnya di gereja, makmumnya laki-laki. Ini Islam nyeneh ini, nggak ada ininya. Qudwatur rajulin bimra'atin, mengebatal. Wa qudwatur rajulin bihunsa, dan laki-laki tidak boleh bermakmum kepada banci. Wa qudwatu khumsa bimra'atin, dan banci tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Wa qudwatu khunsa bihunsa, dan banci tidak sah bermakmum kepada banci. Ini di dalam sekali lagi di dalam Islam bermakmum aja diatur luar biasa. Maka kadang-kadang begini Pak, kita lihat ada musola atau masjid ya di kampung-kampung ini yang sebenarnya juga kadang-kadang kita perlu ini, termasuk mungkin di tempat-tempat kita masih ada. Ketika bikin pengimaman, terus di situ ada jamaah laki-laki sebelah kanan, jamaah perempuan sebelah kiri. Padahal secara aturan softnya yang benar, perempuan itu di belakang laki-laki kan. Ya, sebenarnya pengaturannya harusnya begitu. Tapi kadang-kadang ya bagaimana lagi? Belum kadang-kadang kita gampang, udah perempuan di atas saja. satu baris. Itu hukumnya apa itu? Ya tapi darurat itu ya. Itu darurat. Jadi kita diatur di dalam berjamaah, diatur di dalam menjadi imam juga diatur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan Mas. Asisten imam. Apa itu? Kalau di Masjidil Haram kan, kalau imamnya Allahu Akbar, di belakangnya kan Allahu Akbar. Maksudnya makna tanda. Oh. Ya itu. Nggak masalah. Yang nggak apa-apa. Boleh saja. Kan itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kondisinya bagaimana gitu loh? Dia situasi dan kondisi. Sebenarnya kan itu punya tujuannya kan menyambungkan makmum yang tidak melihat, tidak mendengar menjadi nggak masalah, nggak masalah. Seumpamanya kayak Pak Haji di situ, di belakang orang nggak ngelihat imamnya, tahu imamnya sujud, dia yang melihat ya Allahu Akbar, nggak masalah, nggak membatalkan. Karena itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, baik dalam tidak melanggar rukun, baik rukun fi'li maupun rukun qauli. Terkecuali mungkin kalau yang dilakukan oleh orang-orang jamaahnya orang Syiah Syiah itu kalau sholat ada yang mandorin di depan kayak nggak salah ya Pak ya. Jadi jamaahnya di sini ada pegang speaker kalau nggak salah begini, pegatur begitu. Itu udah di luar konteks Ahlus Sunnah. Tapi kalau kayak semacam di Masjidil Haram, istilah
anak penyambung suara selama tidak melakukan hal yang membatalkan rukun baik fi'li maupun qouli ya nggak jadi masalah. Maka diperbolehkan kemudian itu kan hanya alat pakai speaker. Tapi kalau umpamanya itu dilakukan nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Suara makmum yang terkadang melebihi suara imam. Iya. Bapak-bapak mungkin perlu dipahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan bahwasanya makmum membaca Fatihah terus dirinya mendengar itu bukan berarti harus di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Cukup umik-umik kalau dalam ininya kita mendengar Alhamdulillah. Cukup. Tidak harus diperdengarkan dengan shout. Iya. Tapi memang kadang-kadang orang keyakinannya beda-beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kasihan kanan kirinya. Meskipun satu tidak membatalkan dirinya, tetapi mengganggu kekhusyuan yang lain, Pak. Iya, kekhusyuan yang lain. Mau tetangga, mau imam, mau apa. Jadi kekhusyuannya jadi terganggu. Jadi mungkin kalau yang masih merasa begitu, gimana ya? Ya dibenerin pakai keyakinannya, was-wasnya di silent. Sedikit. Alhamdulillah. Yang penting jangan dibatin, karena membaca Fatihah, membaca basmalah tidak boleh karena kalau dibatin tidak sah. Membaca Fatihah, membaca basmalah tidak dibatin. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Ini kan masalah imam ya. Awal kita dari imam itu kita kan disunahkan untuk mengingatkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan. Nah untuk merapatkan mungkin untuk sekarang boleh juga. Mantapnya beda. Pertanyaan kadang-kadang kita suka ingat sofa untuk meluruskan saf. Dia juga clear jamaah itu. Nah untuk meluruskan saf itu tumit atau di depan ini dari itu satu saja. Iya. Bisa clear di sini gitu. Terus yang kedua yang sejak ini kan membatas nih. Nah kalau kita berpendapat tumitnya, apakah tumit ini di depan garis kuning ini atau di tengah sini saja? Gitu supaya kita jamaah clear gitu loh. Iya. Oh lurusnya berarti di garis ini nih, ini kan enak nanti. Atau di garis ini di depan. Nah, kadang-kadang saya lihat ada yang di sini, ada yang di sini. Kita lurus. Iya. Bisa jadi artinya kita bisa Iya. aplikasikan. Terima kasih. Ya, makasih. Sawwu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Istawu wastaqimu wa'tadilu. Jadi sebenarnya peringatan itu kita satu Pak sudah beruntung. Kalau yang dicontohkan oleh para sahabat sebenarnya rapatnya barisan itu rapat ya tumit ketemu tumit, pundak ketemu pundak. Bukan pundaknya di sini, tumitnya jalan sendiri. Itu repot ya, itu repot. Jadi tumit ketemu tumit, pundak ketemu pundak, itu maksudnya rapat yang saya pahami. Kalau ada yang berpendapat lain wallahu alam. Karena pada hakikatnya kalau itu memang pundak sudah ketemu pundak, tumit ketemu tumit, sempurna itu. Tapi kalau hanya tumit yang dicari-cari, ngangkang kanan kiri sedangkan pundaknya masih longgar, masih ini enggak ini. Ya, cuman sekarang bahasanya belum berani gitu ya. Tapi sebenarnya harus berani Pak. Kan mazhabnya mazhab Rasulullah bukan mazhab PHO ya. Sudah berani. Ya udah, istawu wastaqimu sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Terus kemudian bagaimana kalau tumit ketemu tumit? Udah dibikin soft sama pengurus. Kalau umpamanya softnya ini dilanggar, yang satu di depan ini kuning, yang satu di dalam kuning, ya nggak ketemu tumit. Itu namanya apa ya? Belakang ketemu depan ya. Jadi kembali kepada kesadaran kita ya. Kembali kepada sadaran kita. Yuk kalau kita mau rapatkan, ya rapatkan. Tumit ketemu tumit. Pundak ketemu pundak. Atau minimal umpamanya tumitnya nggak ketemu masih risih, ya udah yang penting pundaknya ketemu pundak kalau memang mau konsekuen begitu. Terus biar lurusnya
Ya dilihat lah, udah dibikin garis begini, udah dibikin garis, tinggal diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.